yang merasa dirinya seorang anak dan masih diberi kesempatan untuk melihat kedua orang tuanya. Sini, kita ngobrol sebentar aja. Mudah-mudahan obrolan kita ini mengetuk pintu hati kita semua sebagai yang masih merasa seorang anak. Saya pun pribadi masih merasa seorang anak dari kedua orang tua saya. Alhamdulillah kedua orang tua masih hidup. Ada titaku, ada ammaku. Alhamdulillah mereka masih hidup dan masih sehat-sehat, dan semoga diberikan kesehatan lahir batin seterusnya. Saya ingin ngobrolnya seperti ini. Kalau saya pribadi itu sangat bersyukurnya kepada Allah itu luar biasa. Di mana letak kesyukuran saya yang luar biasa itu sama Allah? Karena masih diberikan kesempatan untuk bisa melihat keduanya. Masih bisa kulihat wajahnya mamaku. Masih bisa kulihat wajah natitaku. Masih bisa kalian tersenyum. Kalaupun mungkin pale kedua orang tuaku, ammaku, titaku sedang diuji dengan kesedihan, lalu mereka meneteskan air mata. Di situ juga saya bersyukur kepada Allah karena saya masih bisa melihat air mata mereka menetes. Dan alhamdulillah harapan saya kepada Allah, semoga saya juga diberikan sehat-sehat lahir batin. Dan kemudian suatu saat mungkin bisa bahagiakan kedua orang tua, memberikan apa yang mereka inginkan. Karena setiap orang tua itu ada harapan dan cita-cita. Yakin dan percaya setiap orang tua kita tuh ada keinginan terbesarnya yang paling dia inginkan, yang paling diharapkan dalam kehidupannya itu yang belum tercapai. Yakin dan percaya. Maka salah satu kesyukuran kita, karena Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melihat keduanya, masih bisa melihat keduanya sehat-sehat lahir batin. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kesempatan yang diberikan Allah ini adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Ini perlu digarisbawahi teman-teman, kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Kenapa saya katakan kesempatan yang tidak akan datang dua kali? Saya sedikit mau cerita tentang nenek saya. Nenek saya namanya almarhumah Jidak Den Rumbi binti Pajaran Den Tompo. Maksud daripada kesempatan itu tidak datang dua kali. Saya yang dulu kecil dirawat sama nenekku Den Rumbi, kemana-mana dari jarak yang berpuluh-puluhan kilometer, saya digendongnya, saya duduk di atas pundaknya dengan jarak yang tidak dekat, jarak yang begitu jauh. Capek ya capek. Kemudian jalannya tidak bagus. Oh, kalau mau dicerita itu rumput, ada namanya rumput gajah. Ada namanya rumput gajah. Rumput gajah itu bertemu seperti ini. Jadi nenekku lewat di tengah-tengah rumput gajah itu. Kadang matanya teriris rumput gajah.
daun rumput gajah. Kalaupun dapat itu rumput gajah yang tinggi, yang sampai ke tenggelam, maksudnya sampai ke sejajar ke itu rumput gajah, baru tiba-tiba ke mengeluh atau menjerit, ke bilang nakan ya natabai matangku apa nasambero matangku raung gajah. Maka ternyata nenekku itu capeknya itu hilang. Capeknya hilang, dia memberhentikan saya, kemudian carikan tempat batu yang bisa saya tempati dulu, kemudian ditiup mata saya sambil menangis nenekku itu. Saking takutnya itu ada apa-apa sama saya itu pada saat itu. Saya masih ingat sekali. Nah, ketika saya mulai dikasih sekolah SD, disuruh pergi belajar mengaji, kalau sudah sore-sore menjelang maghrib, saya dibawakan bambu, ranting bambu. Saya pergi main sama teman-teman, main kelereng pada saat itu. Saya pergi dicari main kelereng, wayang, karet. Saya pergi dicari, bawa ranting bambu itu. Kalau saya didapat, dari belakang, saya tidak lihat datang dari belakang. Pergi kau mengaji. Harus kau pintar mengaji, harus kau jadi orang. Harus kau jadi orang. Itu bahasanya nenek, harus kau jadi orang. Berarti maksud daripada harus kau jadi orang ini ada di situ kalimat, di dalam kalimat itu menyimpan ada harapan yang besar. Ada harapan yang besar. Seakan-akan nenekku pada saat itu ingin mencoba membuktikan bahwa kau bisa dianggap dan kau bisa jadi orang. Dan ya namanya juga anak-anak pada saat itu. Tapi saya sudah ingat ketika saya mulai masuk SD, kelas 1, 2, 3, 4 sampai mulai masuk kelas 4, kelas 5, sudah mulai ada perasaan sudah mulai ada perasaan berpikir bahwa ya Allah, karena subhanallah, kalau mau cerita bagaimana nenekku itu, nenek Rumbi itu, saya dulu panggilnya tidak pernah saya panggil nenek, saya panggilnya emak memang. Mulai saya berpikir, suatu saat saya harus buktikan sama nenek apa yang menjadi ucapan nenekku, saya harus buktikan. Dan saya harus jadi orang. Dia bagaimana dia caranya suruh pergi belajar mengaji. Akhirnya saya bersungguh-sungguh pada saat itu belajar mengaji. Alhamdulillah pada saat itu murid yang paling tercepat mahir dalam mengaji saya pada saat itu. Bahkan saya langsung ikut, baru berapa bulan, 1 bulan lebih kayaknya. 1 bulan lebih kayaknya. Saya langsung ikut lomba ngaji. Saya dapat juara pada saat itu. Kalau mungkin saya ceritakan bagaimana nenekku pada saat itu mengantar saya ke tempat setiap kan acara 17 Agustus ada perseni, ada lomba-lomba sekolah, tingkat sekolah. Bagaimana nenekku mengurus dengan orang-orang. Apa dia bilang dia? Anakku itu kodok. Anakku itu. Tolong ajari baik Al-Quran, bimbing baik Al-Quran. Saya tidak pikir juaranya, saya tidak pikir, itu katanya, saya tidak pikir juara. Yang penting dia bisa tampil, yang penting melihat orang. Yang penting dia dilihat orang tampil mengaji, bahwa alhamdulillah dia bisa baca Quran. Ya, tidak usahlah kita cerita bagaimana perjalanannya, itu luar biasa. Kemudian di pikiran saya harus membuktikan bahwa saya bisa jadi seperti apa yang menjadi harapannya amakku ini. Akhirnya alhamdulillah tiba saatnya saya harus berpisah dengan
nenekku karena dia pergi merantau di Malaysia. Wah, ya Allah ya Karim. Dan lebih singkatnya lagi, saya pada saat itu dikirim mondok melalui rekomendasinya nenek amakku ini, nenek Rumbi ini, yang sudah ditanya sebelumnya bahwa kasih masukin nanti di situ ini anakku pesantren, di pesantren itu. Dan singkat saja teman-teman, singkat saja wahai anak-anak sekalian yang merasa anak, singkat saja kenapa saya katakan tadi bahwa kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Hari ini alhamdulillah saya belum begitu hebat, belum begitu bagaimana mungkin dibanding dengan kawan-kawan saya, teman-teman saya, lighting saya, mereka semua alhamdulillah luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang saya punya sekarang itu, kadang saya duduk sendiri menangis. Ya Allah, andaikan nenekku pada saat itu masih ada, andaikan nenekku masih ada dan melihat bagaimana cucunya sekarang ini, mungkin kebahagiaan yang tidak akan pernah dirasakan sebelumnya yang dia akan dirasakan oleh emakku, oleh nenekku. Tapi apa teman-teman? Tapi apa? Waktu itu tidak bisa diulang, waktu itu tidak bisa diputar untuk kita kesana, untuk menghidupkan kembali yang sudah tidak ada. Kita sudah tidak bisa memanggilnya kembali, kemudian kita mau mengatakan kepada mereka, lihat mak, datang bagi lihat kan. Ini mi harapan tak dulu, ini mi kemauan tak dulu, cita-cita tak dulu seperti ini, tidak bisa. Makanya masih punya orang tua, tolong jaga baik-baik orang tuamu, rawat baik-baik orang tuamu. Ada nanti saatnya kamu cari orang tuamu, tapi kamu sudah tidak bisa menemukannya lagi. Ada nanti saat di mana engkau mencari kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan orang tuamu, tapi karena kita sudah berbeda alam, maka kita tidak bisa. Ada nanti saatnya kita sangat merindukan bagaimana dia marah sama kita. Bahkan mungkin kejengkelannya pun nanti akan kita rindukan. Bagaimana kita jengkel terhadap ada sifatnya nanti yang membuat kita jengkel. Sifat itu pun akan kita rindukan suatu saat apabila kita sudah berbeda alam. Maka yang hari ini masih punya orang tua, tolong jaga baik orang tua, tolong rawat dengan baik mereka. Harapannya hanya anak-anak. Ini hanya sebagai bahan renungan. Saya hanya mengajak untuk berpikir, merenung, untuk tentunya renungan untuk pribadi saya, bahan pikiran untuk diri saya, dan teman-teman yang masih merasa jadi seorang anak. Bahwa ingat yang tadi, bahwa kesempatan untuk berbakti kepada mereka itu tidak akan pernah datang dua kali. Jangan sampai penyesalan terbesar akan kita rasakan dalam kehidupan kita saat kita ingin berbakti kepada mereka, saat kita ingin memberikan apa yang menjadi cita-citanya. Mereka, orang tua kita, sudah tidak bisa menikmati lagi. Saya kira cukup dari Al-Fakir Daeng Laut. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.